Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Cuaca ekstrim yang terjadi selama beberapa hari belakangan membuat sejumlah daerah terendam banjir. Tak hanya rumah warga, jalur kereta api juga terendam banjir dan sulit untuk dilalui. Hujan deras yang mengguyur Jawa Tengah membuat sejumlah daerah terendam banjir. Bahkan di Demak, tanggul Sungai Cabean di Desa Tologowerlu jebol. Jebolnya tanggul membuat air mengalir deras ke jalan dan permukiman warga. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas kesehatan pun terendam banjir. Salah satu di Rumah Sakit Kebon Agung di Demak, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, minta tolong dong ya. Jebolnya tanggul juga membuat seluruh akses jalur utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik, khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar di arah Likat Utara, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, tanggul jebol membuat air merendam jalur kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papanrejo, terendam banjir. Demi keselamatan penumpang kereta, PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegowanu. 3 jalur kereta api, yakni kereta api Gumarang Jaya relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina relasi Bandung-Surabaya sempat mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30 jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Saat ini air sudah mulai surut, kereta api pun sudah bisa melintas perlahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketinggian banjir yang merendam ruas jalan Grobogan Semarang, Grobogan belum surut. Puluhan kendaraan tertahan di lokasi banjir selama belasan jam. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang masih merendam ruas jalan Grobogan Semarang di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Arus banjir deras membuat arus lalu lintas lumpuh total, sehingga sejumlah kendaraan terjebak macet lebih dari 12 jam. Menurut salah seorang sopir kontainer, kejadian ini membuat mereka mengalami kerugian karena terlambat dalam pengiriman barang. Sementara minibus dan sepeda motor diarahkan ke jalur alternatif sehingga dapat melanjutkan perjalanan. Hingga kini tanggul jebol belum diperbaiki dan ketinggian banjir mencapai 40 hingga 50 cm. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, kolom asap dari letusan sekunder Gunung Semeru membumbung tinggi hingga sempat menutup jembatan Besuk Kobokan. Akibatnya pengendara motor yang melintas terganggu dan diimbau untuk selalu berhati-hati. Asap tebal hasil letusan sekunder membumbung di jalur lintas selatan Piket 0 di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Selasa sore. Letusan sekunder terjadi setelah endapan material vulkanik sisa erupsi yang masih panas longsor akibat terkikis banjir lahar di aliran Sungai Leprak atau tepatnya di bawah jembatan Besuk Kobokan. Besarnya letusan mengakibatkan kolom asap tebal sempat menutup jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak hingga membuat pengendara motor berhenti. Yang tadi cukup besar karena longsoran sekunder itu sempat sampai naik sampai ke jembatan sana tadi. Sehingga kita sebagai pengendara motor berhenti dulu, takut karena ini kan kata warga sekitar panas ya. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, getaran banjir lahar terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 30 mm.
Petugas mengimbau warga yang berada di bantaran sungai dan pengguna jembatan besuk Kobokan atau Geladak Perak untuk berhati-hati. Lumayan besar, jadi untuk yang ada di bantaran sungai ataupun dekat dengan aliran ini diharapkan untuk hati-hati. Ditakutkan ya sekunder bisa mencapai dari bawah sampai dari Geladak Perak begitu. Sementara itu, meski kolom asap letusan sekunder sempat menutup jembatan Geladak Perak, namun jalur yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang ini tetap dibuka. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban tertimbun longsor di Batu Putih, Gajah Putih, Jayapura Selatan, Papua. Korban ditemukan setelah 3 hari proses pencarian di medan sulit dan rawan longsor. Setelah 3 hari proses pencarian, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban longsor atas nama Raffles Fonataba Waromi di Batu Putih, Jayapura Selatan, Papua. Proses pencarian korban terkendala medan sulit dan rawan longsor. Peristiwa longsor terjadi saat korban hendak melakukan aktivitas penambangan tradisional di lokasi tersebut. Korban tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimbun. Usai dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Petugas mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap aktivitas penambangan liar di daerah rawan longsor agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jayapura Selatan, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Petugas Gul Karmat sektor Pademangan mengevakuasi 2 pekerja pemeliharaan gedung yang terjebak di gondola lantai 18 di Pademangan, Jakarta Utara. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas menggunakan tali seling untuk mengevakuasi para pekerja. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Pademangan menerima panggilan darurat ada 2 pekerja terjebak di gondola di Pademangan Timur. 5 personil diterjunkan dan langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi. 2 pekerja bernama Dedi 29 tahun dan Ridwan 35 tahun terjebak di lantai 18 gedung setelah klem seling mereka terputus saat melakukan pemeliharaan gedung. Kepala Regu Gul Karmat sektor Pademangan, Tatang Suryadi mengatakan, evakuasi berjalan dramatis lantaran petugas menggunakan tali seling untuk mengevakuasi mereka yang sudah terjebak hampir 1 jam ke lantai 18. 2 orang pekerja yang sedang melakukan pemeliharaan gedung, namun ketika ingin naik ke atas, tali dari kren gondola tersebut mengalami trouble sehingga membuat putus dan tidak bisa menaik. Nah, kita mendapat laporan, kita meluncur, dan kita alhamdulillah kita evakuasi, kita sampai dengan cepat, selamat dengan menggunakan rangkaian sistem jetrik. Jelaskan Bang, mereka terjebak di lantai berapa? Para pekerja terjebak di lantai 18. Kedua pekerja ini pun dapat dievakuasi dalam keadaan selamat. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan kerja. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.